Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPT Teknologi Jombang, dan saya akan Budha sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya adalah Saila Sasabida sebagai pembicara kedua, dan juga di sebelah kiri saya Saudara Soyeka sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat dan juga para hadirin yang berbahagia, menanggapi tentang efektivitas penerapan UU KPK UU nomor 19 tahun 2019 yang telah direvisi, bahwasanya poin dari pemerintah ada 4 pilar, melainkan yang pertama adalah kedudukan lembaga KPK itu sendiri, dan yang kedua adalah penghentian penyidikan dan juga penuntutan dari KPK itu sendiri, dan yang ketiga adalah aturan penyadapan, dan yang keempat pegawai KPK status ASN. Pada dasarnya dalam hal ini UU ini bertujuan untuk memperkuat KPK itu sendiri. Akan tetapi keempat pilar itu ada 2 pilar yang membuat sangat kontroversial di masyarakat. Yang pertama adalah penghentian penyidikan itu sendiri dan juga aturan dari penyadapan itu sendiri. Bahwasanya dalam UU tersebut dijelaskan, yaitu penghentian bisa dilakukan apabila proses penyidikan sudah diberikan waktu selama paling lama adalah 2 tahun dan tidak selesai. Dan yang untuk penyadapan itu sendiri pun sudah diberikan waktu 1 kali 24 jam. Pada dasarnya UU ini adalah bertujuan untuk yang pertama, lebih efektifnya karena kinerja KPK pada tahun-tahun sebelumnya ini terlalu absolut dan juga kurang efektif di penerapannya. Dan yang kedua adalah memudahkan dalam sistematis dalam kerja KPK itu sendiri. Akan tetapi banyak sekali kontroversial yang mengangkat bahwasannya kinerja KPK nantinya akan dipengaruhi oleh pemerintah karena lembaga dari KPK akan diberikan oleh dan menjadi lembaga pemerintah dan bukan independensi sendiri. Bahwasanya dalam hal ini sebenarnya KPK tetap menjadi lembaga independen. Karena mengapa? Dalam hal ini UU ini ada bertujuan untuk memodifikasi cara kinerja oleh KPK itu sendiri. Bahwasanya kebebasan tetap pemerintah berikan kepada KPK itu sendiri. Akan tetapi adanya hukum-hukum sendiri untuk memfilter kinerja dari KPK itu sendiri. Karena didapatkan adanya sebuah kong kali kong ataupun adanya sebuah kinerja yang kurang baik, dan maka ini adalah untuk menuai ataupun untuk membenarkan tatanan-tatanan yang ada di KPK itu sendiri. Dan pada dasarnya tim kami sangat setuju kali apabila penerapan UU KPK ini langsung diterapkan oleh pemerintah kita sendiri, karena menurut kami ini adalah sangat efektivitas. Yaitu mengapa demikian? Karena banyak sekali pilar-pilar tersebut yaitu bisa meyakinkan kita bahwasanya untuk modifikasi dan juga menambah kinerja dari KPK Indonesia dan menambah untuk meminimalisir adanya tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh pembicara pertama, bahwasanya suatu lembaga negara tidak ada yang boleh terlalu absolut. Dan juga karena Indonesia bukan negara otoriter ataupun negara liberalis, namun Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas demokratis, sehingga suatu lembaga negara harus memiliki undang-undang ataupun konstitusi yang memberikan batas kekuasaan dan juga aturan mengenai tugas dan wewenang dari lembaga negara tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Bank Indonesia juga merupakan lembaga negara yang independen, namun juga memiliki lembaga pengawas yang kita sebut mengenai dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita ketahui lagi, KPU merupakan lembaga negara yang juga independen, namun juga memiliki badan pengawas yang kita sebut dengan Bawaslu. Lalu, mengapa KPK selama ini tidak memiliki badan pengawas? Untuk itu, kemudian dalam undang-undang yang baru disebutkan bahwasanya dalam pasal 37 diatur mengenai badan pengawas KPK yang dalam hal ini tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga memberikan izin terhadap penyidikan-penyidikan yang dianggap perlu dan juga pantas untuk diselidiki oleh KPK. Mengapa demikian? Karena hal ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh KPK sebelumnya, yang salah satunya adalah kesalahan dalam terlalu gegabahnya KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan kuat setelahnya. Kemudian, mengapa undang-undang KPK harus diganti yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? Karena dalam hal ini
suatu undang-undang, suatu aturan, suatu payung hukum yang menjadi landasan diselenggarakannya suatu kegiatan kenegaraan harus relevan dengan perkembangan zaman. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya keadaan pada tahun 2002 sampai tahun 2018 telah mengalami banyak perubahan yang menuntut aturan juga berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Kemudian dijelaskan pula pasal demi pasal perubahan yang sebelumnya belum ada pada Undang-Undang tahun 2002 kemudian dimunculkan pada tahun 2019 seperti yang telah saya katakan mengenai Dewan Pengawas KPK dan juga prosedur penyidikan yang dijelaskan pada pasal 12 dan juga pasal-pasal selanjutnya mengenai prosedur-prosedur ataupun aturan-aturan sistematika yang harus dilewati oleh KPK untuk melakukan suatu penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyadapan, dan lain sebagainya. Hal ini dinilai sebagian pihak merupakan upaya untuk meredam ataupun membatasi ruang gerak dari KPK itu sendiri. Padahal tujuan dari ditetapkannya pasal-pasal ini adalah untuk mensistematika ataupun untuk menjadikan kinerja KPK lebih efektif, efisien, dan memiliki aturan yang menghubungkan ataupun yang mengkoneksikan antar banyak pihak sehingga KPK tidak bekerja sendirian namun KPK tetap bekerja secara independen, tapi KPK bekerja sama dengan banyak pihak dan banyak lini dari pemerintahan supaya kinerjanya lebih efektif. Dan hal tersebut tentu memerlukan aturan-aturan baku yang krusial untuk menentukan langkah dari KPK itu sendiri. Kemudian ditetapkannya pegawai KPK sebagai ASN. Dalam hal ini beberapa orang mengatakan bahwasanya hal tersebut merupakan upaya pionisasi ataupun upaya untuk menyetir pegawai KPK itu sendiri. Namun tim kami menyatakan bahwasanya hal ini merupakan itikat baik pemerintah untuk menjamin kehidupan dari pegawai KPK itu sendiri seperti yang dilakukan pemerintah kepada pegawai lembaga negara lainnya. Kemudian penetapan KPK sebagai rumpun eksekutif bukan hal lain karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan asas trias politika, di mana kita ketahui ada 3 lembaga negara yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif, di mana legislatif sebagai pembentuk undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana, dan juga yudikatif sebagai pengawas dari undang-undang tersebut. Untuk itu jelas bahwasanya KPK sebagai pelaksana undang-undang masuk pada rumpun eksekutif namun tanpa tendensi dan juga pengaruh dari manapun. KPK tetap lembaga independen yang melaksanakan tugasnya dengan sangat efektif karena telah diperbaruinya undang-undang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih disampaikan Dewan Juri yang kami hormati, rekan perbincangan debat virtual yang kami banggakan, dan audiensku yang berbahagia. Sebagai pembicara ketiga, saya akan mengelaborasikan argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua yang menyatakan setuju dengan mosi efektivitas penerapan Undang-Undang KPK. Sebab tim kami telah mengambil 3 aspek utama yang dirasa penting dan mampu meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang KPK revisi. Yang pertama, bisa kita ketahui kembali bahwasanya Undang-Undang revisi kita ketahui dapat membuat KPK menjadi lebih transparan dalam mengerjakan tugasnya bersama dengan pemerintah itu sendiri. Lalu pada yang kedua, kita ketahui kembali bahwasanya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, kami merasa peran KPK dirasa lebih kuat dan lebih sentral dibanding lembaga-lembaga yang lainnya yang juga menangani pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai permasalahan yang lainnya. Lalu yang ketiga, kita ketahui kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 juga memuat secara garis besar memuat 4 substansi krusial yang menjadi perdebatan di dalam negeri ini. Namun kami percaya 4 krusial tersebut dapat membuat kinerja KPK menjadi lebih efektif di tahun mendatang. Dan selain itu, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa Undang-Undang revisi hakikatnya merupakan suatu undang-undang yang berasal dari pembaharuan undang-undang lama, yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Undang-undang tersebut direvisi disebabkan oleh kita ketahui kembali bahwa di tahun sekarang ini Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan, berbagai hambatan baru yang juga berubah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan dinamis. Oleh sebab itu, Indonesia saat ini tengah membutuhkan undang-undang baru yang mampu mengayomi dan dapat dijadikan patokan hukum di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin maju dan dinamis serta perilaku masyarakat yang semakin maju dan dinamis pula. Dewan Juri yang terhormat, memang dalam 1 dekade ini Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan yang sangat besar sekali. Yang pertama, kita ketahui kembali bahwasanya kinerja KPK pada tahun dekade ini mengalami perubahan dan mereka cenderung melakukan tugas dan wewenang berbeda dengan hukum acara pidana seperti melakukan penyadapan, penyidik, dan
dan penyelidikan yang berbeda dan kurang terkoordinasi. Oleh sebab itu di undang-undang revisi ini telah mengubah pasal untuk mengeluarkan Badan Pengawas KPK sebagai pengawas KPK itu sendiri agar lebih terkontrol. Lalu yang kedua, kita ketahui kembali bahwasanya akhir-akhir ini tengah terjadi pelanggaran kode etik antara pimpinan KPK, staf KPK dan berbagai anggota-anggota lainnya. Hal ini tentu sangat membuat pemerintah semakin frustasi. Oleh sebab itu, kita ketahui kembali salah satu lembaga non pemerintah bahkan mengeluarkan aspirasinya yakni lembaga ICW atau pengawal korupsi, lebih dari 19 pelanggaran dilakukan oleh KPK pada periode 2010 sampai 2018. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan revisi undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa saat ini KPK menganggap dirinya seolah-olah memiliki semuanya dan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, seakan-akan hanya ia saja yang menjadi ikon lembaga pemberantasan. Oleh sebab itu, hal ini akan merugikan pemerintah sekali karena jika kinerja KPK tidak dapat dikontrol, tidak dapat dikendalikan, maka nantinya akan membuat suatu kegiatan menjadi kurang terkoordinir. Oleh sebab itu, pengerahan badan pengawas sangatlah dibutuhkan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, oleh sebab itu, revisi KPK menurut kami sangat memberikan dampak positif terhadap 4 substansi krusial tersebut. Yang pertama, kita bisa menggarisbawahi bahwasanya peran KPK di sini berubah menjadi salah satu rumpun eksekutif, di mana dengan menjadi rumpun eksekutif, KPK tetap diberikan kekuasaan dan juga diberikan kewenangan untuk melakukan aktivitasnya, namun tetap bertumpu pada aspek hukum itu sendiri. Lalu yang kedua, kita menggarisbawahi salah satu substansi krusial di dalam pasal 40 yang menjelaskan bahwasanya KPK diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang baru, menjadi salah satu gebrakan yang baru. Pasalnya di pasal sebelumnya KPK tidak diberikan wewenang untuk melakukan hal tersebut. Namun di undang-undang revisi saat ini KPK tetap bertumpu dan melakukan perizinan melalui Badan Pengawas KPK sebagai naungan dari KPK itu sendiri. Lalu pada substansi krusial ketiga, kita menggarisbawahi pada pasal 12 huruf A di mana menjelaskan KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekaman pembicaraan suatu kasus tanpa adanya batasan waktu. Kita ketahui kembali saudara bahwasanya hal ini tentu membawa dampak positif yang lebih baik lagi di dalam KPK itu sendiri. Saudaraku yang terhormat, dewan juri yang terhormat dan juga audiensku yang berbahagia, ketika KPK berubah menjadi salah satu rumpun lembaga eksekutif, maka secara langsung kedudukan KPK juga berubah menjadi aparatur sipil negara. Dengan demikian, menurut kami dengan menjadi salah satu ASN atau aparatur sipil negara, keamanan KPK tentu akan lebih terjamin dan lebih terkuatkan dengan adanya salah satu ASN itu sendiri, karena nantinya KPK akan menjadi salah satu lembaga yang memperoleh naungan, memperoleh kesenjangan, memperoleh tunjangan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami percaya dengan undang-undang revisi ini memiliki salah satu efektivitas yang sangat banyak berdasarkan 4 substansi krusial itu sendiri, dan kami percaya ketika undang-undang diubah, maka kinerja KPK antara KPK, pemerintah dan masyarakat akan lebih transparan dan lebih terkoordinir. Dewan juri yang terhormat, oleh sebab itu tim kami menyatakan setuju dengan mosi efektivitas penerapan undang-undang KPK agar KPK dapat menjalankan tugasnya lebih dari kuku, jujur, efektif, bersih dan berdikari. Selanjutnya dijelaskan oleh pembicara kesimpulan. Baik, akan saya sampaikan kesimpulan dari perbincangan debat kali ini, bahwasanya telah disampaikan oleh pembicara pertama, tujuan dari revisi ini adalah suatu undang-undang yang telah dievaluasi dari kesalahan-kesalahan KPK sebelumnya untuk memperbaiki diri dan meminimalisir kesalahan-kesalahan dan menutup celah KPK selanjutnya. Kemudian dilanjutkan oleh pembicara kedua, bagaimana pasal demi pasal berubah yang sebelumnya belum ada dan kemudian diadakan pada undang-undang yang terbaru. Tentunya pasal-pasal ini telah dilakukan serangkaian pengkajian dan juga analisis dari berbagai pihak ahli mengenai perubahan undang-undang tersebut yang dilakukan secara masif dan komprehensif supaya menghasilkan suatu undang-undang yang mengoptimalkan dan juga mengefektivitaskan kinerja dari KPK itu sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh pembicara ketiga, bagaimana bukti dari efektivitas penerapan undang-undang KPK tersebut, mengapa undang-undang KPK tersebut dibutuhkan oleh KPK itu sendiri. Dan kemudian kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah tim kami sangat setuju bahwasanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan suatu konstitusi yang menjadikan KPK menjadi lembaga negara yang bekerja dengan sistematis, tulus, tanpa tendensi apapun, cermat, terarah, bersih, independen, dan memberikan kepastian hukum supaya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK dan juga penetapan
penetapan seseorang menjadi tersangka yang terlalu terburu-buru dan juga sikap KPK yang dianggap terlalu otoriter. Untuk itu, perubahan demi perubahan dilakukan supaya Indonesia lebih baik, maju, jaya, dan sejahtera ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.